Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufiknya siang ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Yang insyaallah di hari ini kita akan bahas dua hadis, dan dua hadis ini membahas satu tema yang sama, yaitu tentang haid sebelum tawaf wada. Haid sebelum tawaf wada. Dan kita akan langsung masuk saja ke pembahasan hadisnya. Kita baca dulu dua hadis yang dicantumkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ahkam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, hajjajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami berhaji bersama Rasulullah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'afadna yawman nahri, lalu kami tawaf ifadah. Lalu kami tawaf ifadah pada hari Nahr. Hari Nahr itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nahr itu maknanya penyembelihan. Jadi kami tawaf ifadah pada hari Nahr, maknanya hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Fahadat Safiyyah, kemudian Safiyyah haid. Kemudian Safiyyah ini Safiyyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Safiyyah haid. Farada Nabi sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu rajulu min ahdihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dirinya, maksudnya menginginkan Safiyyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dirinya, yaitu menginginkan Safiyyah sebagaimana laki-laki menginginkan istrinya, sebagaimana laki-laki menginginkan istrinya. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan hajat jima dengan istrinya Safiyyah.
Faqultu, maka aku berkata, aku di sini Aisyah, yang ketika tahu Rasulullah SAW ingin menunaikan hajat beliau bersama dengan Safiyah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, innaha haid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sedang haid. Jadi Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, maksudnya Safiyah, sedang haid. Qala ahadisatuna hiya. Rasul bersabda, apakah dia akan membuat kita tertahan di sini? Apakah dia ini Safiyah maksudnya, apakah dia Safiyah akan membuat kita tertahan di sini? Apa maksud pertanyaan ini? Saya jelaskan dulu. Nabi SAW dengan sabdanya ini menanyakan, kurang lebih makna pertanyaannya begini. Safiyah itu apakah haid sebelum tawaf ifadah? Apakah dia haid sebelum tawaf ifadah? Atau dengan kata lain juga Rasul bertanya, apakah Safiyah itu sudah tawaf ifadah atau belum? Ya, karena dikabari Safiyah sedang haid dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu sejak kapan Safiyah itu haid. Apakah dia haid sebelum tawaf ifadah? Berarti maknanya dia belum tawaf. Atau haidnya setelah tawaf ifadah? Karena kalau Safiyah haid sebelum tawaf ifadah, maka rombongan Rasul ini nggak bisa pulang sebelum atau sampai Safiyah ini betul-betul suci dari haidnya dan menunaikan tawaf ifadah. Maka tadi redaksi Nabi SAW dalam bertanya, ahadisatuna hiya, apakah dia akan membuat kita tertahan di sini? Itu maknanya, apakah dia haid sebelum tawaf ifadah dan belum sempat tawaf? Maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, innaha qad afadat yauman nahri. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia telah tawaf ifadah pada hari nahar, pada hari penyembelihan, yaitu 10 Dzulhijjah. Maknanya dia sudah sempat tawaf ifadah, setelah itu baru haid. Jadi sudah sempat tawaf haji, ya, tawaf ifadah, tawaf haji. Setelah itu baru haid. Qala ukhruju. Maka Nabi SAW bersabda, berangkatlah. Ya, berangkatlah itu maknanya ayo meninggalkan Mekah. Ayo kita meninggalkan Mekah.
Wa fi lafdhin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra halqa. Dalam redaksi yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terlukalah dirinya, terlukalah dirinya. Tapi ini bukan maknanya Nabi mendoakan keburukan untuk Sofiyah, bukan. Ini kalimat seperti ini di kalangan orang Arab itu ya hanya kalimat yang diucapkan tanpa makna gitu. Jadi orang Arab itu ada beberapa redaksi kalimat yang suka diucapkan tapi nggak bermaksud dengan maknanya. Ya, di sini Nabi SAW ketika diberi kabar bahwa Sofiyah itu haid, beliau mengatakan aqra halqa, terlukalah dirinya. Tapi nggak bermaksud untuk mendoakan celaka bagi Sofiyah. Terus setelahnya Nabi bertanya, atafat yauman nahr, apakah dia sudah tawaf di hari penyembelihan? Apakah dia sudah tawaf di hari penyembelihan, tawaf ifadah? Qila na'am, dijawab ya sudah. Qala fanfiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkatlah. Berangkatlah maknanya ayo kita berangkat, walaupun Sofiyah tidak tawaf wada, tidak tawaf wada. Ini hadis yang pertama, hadis nomor 242. Hadis yang kedua yaitu hadis nomor 243, masih dengan tema yang sama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Abdullah bin Abbas berkata, umiran nas, manusia diperintahkan agar akhir perjalanan haji mereka adalah tawaf di Baitullah. Jadi manusia diperintahkan agar akhir perjalanan haji mereka adalah tawaf di Baitullah. Maknanya tawaf wada. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Namun hal itu diberi keringanan bagi wanita haid. Hal itu diberi keringanan bagi wanita haid. Baik, ini dua hadis yang akan kita bahas, yang dua-duanya tentu ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, cerita singkatnya dulu. Ini tentu peristiwa ketika haji wada, ya, ketika haji wada, di mana Rasulullah SAW haji wada bersama dengan para istrinya.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada bersama para istrinya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan semua istrinya dibawa, semua istrinya diajak haji wada tahun 10 Hijriah. Ketika sudah menunaikan ibadah haji dan sudah sampai di tanggal 13 Dzulhijjah. 13 Dzulhijjah itu kan hari terakhir ya kalau mau lempar jumroh. 11, 12, 13. Atau bagian terburu-buru, maka tanggal 13 juga sebelum zuhur sudah bisa meninggalkan Mekah. Nah, tanggal 13 waktunya untuk meninggalkan Mekah, dan sebelum meninggalkan Mekah dalam haji itu disyariatkan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah, yang menurut jumhur hukumnya wajib ya, tapi intinya memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk yang berhaji itu sebelum meninggalkan Mekah tawaf dulu, tawaf wada. Nah, ketika tanggal 13 Dzulhijjah, saat ya sebentar lagi akan meninggalkan Mekah gitu ya, tinggal tawaf wada saja atau bahkan sudah tawaf wada selesai, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendatangi Safiyah, ingin menunaikan hajat beliau sebagai seorang suami terhadap istrinya. Namun Aisyah memberi kabar Safiyah itu lagi haid, maka tentu kalau sedang haid tidak boleh didatangi oleh suaminya untuk berhubungan suami istri. Dan tentu di tanggal 13 itu tahalulnya sudah sempurna ya. Jadi sudah lempar jumroh, sudah cukur, sudah tawaf ifadah, maka sudah tahalulnya sempurna, boleh untuk kembali berhubungan suami istri. Ketika diberi kabar Safiyah sedang haid, maka Rasulullah bertanya-tanya, sejak kapan haidnya? Rasul nggak tahu ternyata kalau Safiyah lagi haid. Sejak kapan haid? Apakah haidnya sebelum tawaf ifadah sehingga dia belum tawaf? Tawaf ifadah itu tawaf haji rukun. Apakah dia belum tawaf ifadah karena haid? Nanti kalau seperti itu, dia akan menahan kita di sini. Jadi kita nggak bisa pergi sampai menunggu betul-betul Safiyah ini selesai haid dan dia sempat tawaf ifadah, lalu kita pulang bersama. Maka para sahabat yang lain mengabarkan Safiyah sudah tawaf ifadah, sudah tawaf ifadah, tawaf haji tanggal 10 sudah. Maka Nabi SAW ya sudah, kalau gitu ayo kita berangkat pulang dari Mekah ke Madinah. Maknanya ya Safiyah tidak usah tawaf wada, tidak apa-apa. Khusus untuk Safiyah yang sedang haid, tidak tawaf wada, tidak tawaf. Hal ini dipertegas dalam hadis Ibnu Abbas tadi bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan untuk menjadikan tawaf wada itu sebagai aktivitas terakhir sebelum seseorang meninggalkan Mekah. Namun hal itu diringankan untuk wanita yang sedang haid, ya, tidak tawaf wada, tidak mengapa.
Nah, sekarang kita bahas poin-poin faedah dan hal-hal yang bersangkut paut dengan fikih di sini. Ya. Berdasarkan dua hadis yang sudah dibacakan tadi, pertama, ya, kita mengambil pelajaran di sini bahwa tawaf ifadah adalah rukun haji. Ya. Tawaf ifadah adalah rukun haji, tidak boleh tertinggal. Rukun itu harus tetap ditunaikan. Ya, bahkan para ulama mengatakan tawaf ifadah ini gak ada batas waktunya. Kapanpun kalau belum sempat maka harus ditunaikan. Ya walaupun udah lewat tanggal 13 Dzulhijjah kok belum tawaf ifadah, boleh tawaf. Karena berarti ketika belum tawaf ifadah, tahallulnya belum sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan andai kata ada orang tidak tawaf ifadah sampai bulan Dzulhijjahnya habis, masuk ke bulan Muharram, tetap harus tawaf ifadah. Karena itu rukun haji. Kalau tidak maka hajinya tidak sah. Karena kehilangan satu rukun. Hajinya tidak sah. Ya, tawaf ifadah adalah rukun haji, tidak boleh tertinggal. Dari mana kita bisa tahu kalau itu rukun? Tadi Nabi SAW bertanya, ahabisatuna iya, apakah dia akan menahan kita di sini? Apakah Sofia akan menyebabkan kita tertahan di sini? Jangan-jangan dia belum tawaf ifadah. Ini menunjukkan bahwa tawaf ifadah itu harus, karena bagian daripada rukun. Karena kalau itu bukan rukun, maka akan seperti tawaf wada yang Rasul alaihi salatu wasallam tinggal memberikan dispensasi aja. Ya misalkan nggak apa-apa gitu tanpa tawaf ifadah. Tapi Nabi tetap mengisyaratkan kalau sampai Sofiyah ternyata belum tawaf ifadah karena haid, maka kita akan tertahan di sini sampai Sofiyah suci dan tawaf. Maka inilah bagian dari hadis tadi yang menunjukkan bahwa tawaf ifadah itu rukun. Dan memang waktu yang sangat dianjurkan untuk tawaf ifadah itu adalah hari nahar tadi, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa momentum yang paling afdol untuk tawaf ifadah ini adalah setelah melempar jumroh aqabah, menyembelih hadyu dan sudah cukur. Itu yang paling afdol. Tapi sekali lagi tertukar-tukar tidak mengapa. Dan bahkan tawaf ifadahnya bergeser ke hari berikutnya pun itu boleh. Ini poin yang pertama. Kalau tawaf ifadah adalah rukun. Poin yang kedua, tawaf ifadah bagi wanita haid adalah tidak sah. Tawaf ifadah bagi wanita haid adalah tidak sah. Ini akhirnya dipukul rata ya untuk semua tawaf. Jadi tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf qudum, tawaf secara umum menurut jumhur ulama jika ditunaikan oleh wanita yang sedang haid maka tidak sah. Itu kembali juga tadi kepada redaksi yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya,
ahabisatun nahya, apakah dia akan menyebabkan kita tertahan di sini? Itu menunjukkan bahwa untuk tawaf harus menunggu sampai wanita suci baru boleh tawaf. Karena kalau dipaksakan tawaf dalam kondisi haid tidak sah tawafnya. Maka Nabi mengisyaratkan kalau sampai Safiyah belum tawaf ifadah karena haid, udah kita tunggu di sini ya, sampai dia suci tawaf. Ini syarat jelas bahwa untuk tawaf ifadah harus suci dari haid. Nah, permasalahan di hari ini ketika jamaah haji yang datang dari berbagai negara tidak punya keleluasaan ya, dari segi waktu. Kita tahu dari Indonesia saja itu akan terikat ya dengan aktivitas jamaah kloternya, berangkat tanggal berapa, pulang tanggal berapa ya, bahkan kalau haji itu sebisa mungkin satu rombongan itu selalu bersama-sama, satu regu itu bersama-sama. Nah di hari ini ya, ketika ya banyak juga ya kalau kita lihat kondisi jamaah haji kan sudah safarnya jauh, kampungnya lama ya, sampai sana juga tidak tahu Saudi Mekah itu seperti apa, kemana-mana harus bersama dengan teman-temannya, kalau nggak bersama maka akan hilang dan seterusnya ya. Berangkat sampai di tanah suci, waktunya tawaf wada, waktunya tawaf ifadah, haid, belum tawaf. Ini bagaimana? Sedangkan dia waktunya sangat terbatas. Dia pun tidak bisa melakukan berbagai macam hal di tanah suci dengan sendirian, nggak bisa. Sangat bergantung dengan teman-temannya, harus bersama dengan rombongannya. Khawatir nanti kalau menunggu haidnya suci dulu, sudah waktunya pulang, meninggalkan tanah suci dan berbagai macam keribetan lainnya. Ya kalau berangkat ke sana sudah menopause aman, nggak akan haid, insya Allah. Atau kalau sudah meminum atau mengkonsumsi obat untuk menahan haid atau menunda haid dan dosisnya sesuai dan betul-betul mujarrab, aman juga insya Allah karena tidak akan haid. Masalahnya kalau yang masih subur, tidak minum obat dan tidak mengkonsumsi apapun untuk menahan itu, dan sampai sana waktunya tawaf ifadah haid, maka kondisi yang seperti ini ya, dalam kondisi yang sangat darurat ya, dalam kondisi yang sangat darurat seperti itu dibolehkan bagi wanita haid untuk tawaf ifadah ya, dalam kondisi yang darurat. Dibolehkan bagi wanita haid untuk tawaf ifadah. Ingat, dengan menggunakan pengaman seperti pembalut atau yang semisalnya. Sekarang ya pembalut dengan menggunakan pengaman seperti pembalut. Ya, ini difatwakan oleh beberapa ulama kontemporer dan sebetulnya banyak juga yang difatwakan seperti ini.
merujuk kepada pendapat sebagian ulama klasik dulu yang membolehkan juga wanita haid untuk tawaf, ya. Dan alhamdulillah adanya pendapat itu, ya, pendapat yang meringankan itu, selisih pendapat di kalangan para ulama ini hari ini menjadi, ya, keringanannya. Ini bukan kita berarti sedang mencari-cari keringanan, enggak. Tapi alhamdulillah ada dan bisa digunakan dalam kondisi yang darurat, ya. Bisa digunakan dalam kondisi yang darurat. Contohnya tadi, ya, wanita-wanita yang safar dari negeri yang jauh, ya, terikat dengan jadwal, terikat dengan rombongan, dengan kloter, yang dia mungkin tidak memungkinkan untuk kembali ke tanah suci, ya, safar, maka alhamdulillah perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu menjadi satu rahmat tersendiri bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muncul adanya keringanan di saat-saat yang sangat dibutuhkan, yaitu kondisi yang darurat. Dan hal seperti ini pun pernah saya singgung di waktu-waktu yang sebelumnya. Ini juga sama berlaku untuk tawaf umroh, ya, tawaf umroh, hanya bedanya begini. Sebetulnya, ya, untuk tawaf ya sama juga, ya, tawaf ifadah maupun tawaf umroh. Cuma mungkin kalau umroh itu lebih longgar, ya, tawaf umroh lebih longgar, dan biasanya jamaah umroh pun ya tidak sekrodit jamaah haji. Sebagaimana saya sudah jelaskan, tawaf umroh juga sebetulnya harus suci dari haid, ya. Hanya gini, seandainya seorang wanita kok haid sebelum tawaf, ya, karena kan kalau umroh itu kan begitu ihram, ya, nanti sampai di tanah suci kan aktivitas pertamanya itu tawaf sebetulnya. Tapi ketika ihram sudah haid, maka nggak bisa tawaf. Terus gimana? Ya udah nunggu. Nah, wanita haid walaupun sudah ihram di miqat, ya, masuk ke tanah suci ke Mekah, masih haid, ya nunggu. Memang tidak melakukan manasik umrohnya. Nunggu di mana? Di hotel paling. Ya, nunggu di hotel sampai hari terakhir keberadaannya di Mekah, ya, misalkan kalau kita di Mekah ini hanya 4 hari. Hari pertama buat umroh, hari kedua buat city tour, hari ketiga city tour lagi, hari keempat waktunya tawaf wada dan pulang, misalnya. Wah, ini wanita haid belum tawaf, belum sa'i, ya, belum umroh, dia baru ihram aja. Maka nunggu, ya, hari pertama nggak bisa umroh karena masih haid, hari kedua di Mekah masih haid, hari ketiga masih haid, hari keempat udah waktunya pulang. Teman-temannya mau tawaf wada, terus naik bis meninggalkan Mekah menuju bandara, misalnya. Kasihan belum umroh. Ya, maka kalau sampai hari terakhir masih haid, apalagi haidnya biasanya lama, ya, apa boleh buat? Di hari terakhir itulah sebelum kepulangannya dia tawaf umroh menggunakan pengaman, lalu dia sa'i, ya, sudah nggak perlu tawaf wada. Nanti kita bahas hukum tawaf wada dalam haji dan umroh. Tapi poin kedua ini, ya, yang ingin ditekankan gini, tawaf haji ataupun tawaf umroh itu asalnya harus suci dari haid, itu hukum asalnya. Ya,
Makanya berusaha, dan ulama membolehkan kalau mau mengkonsumsi obat penahan atau penunda haid boleh, dengan catatan tidak menimbulkan efek negatif yang berat terhadap tubuh seorang wanita. Boleh. Kalau ternyata nggak pakai atau mungkin sudah pakai obat itu tapi dosisnya kurang sehingga masih haid ya. Karena setahu saya penggunaan obat itu ada aturannya, kapan harus minum, berapa hari sebelum berangkat dan seterusnya. Itu ada perkiraan waktunya. Ya. Ternyata mungkin salah perhitungan atau terlambat atau lupa dan lain sebagainya. Akhirnya ketika sampai di sana haid ya sudah. Ya, maka seperti tadilah ya, solusi-solusinya seandainya mengalami haid di waktu yang seharusnya seorang wanita itu tawaf ya, maka mendapatkan dispensasi berdasarkan fatwa ulama kontemporer. Itu poin yang kedua. Masuk poin yang ketiga dari faedah kita di siang hari ini dari hadis yang kita bahas tadi. Setelah tahallul yang kedua, berarti tahallul kedua ini tahallul yang sempurna. Dibolehkan bagi jamaah haji untuk berhubungan suami istri. Setelah tahallul yang kedua, dibolehkan bagi jamaah haji untuk berhubungan suami istri. Kita sudah bahas tahallul dan ibadah haji ada dua, tahallul pertama dan tahallul yang kedua, atau istilahnya tahallul awal dan tahallul tsani ya. Tahallul awal itu dihasilkan dengan melakukan dua hal dari tiga ya. Kita singgung kemarin. Tiga ini apa? Tiga ini adalah lempar jumrah, cukur dan tawaf ifadah. Lempar jumrah akobah, cukur dan tawaf ifadah. Kalau salah dua dari ketiga itu sudah ditunaikan, berarti sudah mendapatkan tahallul pertama. Setelah tahallul pertama, boleh melakukan berbagai macam hal yang tadinya dilarang. Boleh potong kuku, boleh melepas baju ihram bagi yang laki-laki, boleh mencukur rambut, boleh pakai wangi-wangian bagi yang laki-laki, boleh pakai tutup kepala, wanita pun ya sudah boleh menutup wajahnya kembali bagi yang menggunakan tutup wajah gitu ya. Boleh semuanya kecuali berhubungan suami istri, ini belum boleh kalau baru tahallul pertama. Kapan boleh hubungan suami istri? Kalau sudah tahallul yang kedua, yaitu melengkapi tiga amalan tadi sempurna. Jadi kalau tanggal 10 Dzulhijjah ya, baru lempar jumrah sama cukur, belum tawaf, berarti baru tahallul pertama. Tahallul keduanya belum dihasilkan, maka belum boleh hubungan suami istri. Ya, makanya tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka kalau Sofiyah itu udah tahallul sempurna, makanya meminta ya, haknya sebagai suami. Tapi ternyata dikabari sedang haid. Walaupun memang sudah tahallul sempurna, Sofiyah sudah tahallul sempurna karena sudah tawaf, ya, sudah tawaf sebetulnya. Tapi ternyata sedang haid, maka tidak bisa, ya, tidak bisa didatangi oleh Nabi SAW untuk berhubungan suami istri. Maka pelajarannya di sini, setelah tahallul yang kedua dibolehkan bagi jamaah haji untuk berhubungan suami istri. Baik, yang terakhir yang keempat pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah tawaf wada, ya, tawaf wada.
Tawaf wada itu tawaf perpisahan ya sebelum meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada dalam haji hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Ya, hukumnya wajib. Walaupun ini bukan rukun, tawaf wada wajib tapi bukan rukun. Namun kewajiban ini gugur atas wanita haid. Ya, ada dispensasi. Kewajiban ini gugur atas wanita haid. Ya, walaupun wajib, tapi kalau sedang haid, kata Nabi, ya udah pulang aja nggak apa-apa. Sebagaimana tadi Nabi katakan kepada Sofia, infiri, ya, silahkan pergi aja nggak apa-apa. Ya, tinggalkan kota Mekah tanpa tawaf wada. Dispensasi untuk wanita haid. Jadi tawaf wada dalam haji wajib, tapi ada dispensasi keringanan untuk wanita haid. Kewajiban ini gugur. Adapun tawaf wada dalam ibadah umroh menurut jumhur hukumnya sunnah. Tawaf wada dalam umroh ya, menurut jumhur ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, ya, yaitu dari kalangan Syafi'iyah. Tapi menurut mayoritas itu tidak wajib. Ya, tentunya walaupun menurut jumhur tidak wajib, ya selagi tetap bisa menunaikan tawaf wada dalam ibadah umroh itu jelas lebih baik, karena itu sunnah. Itu sunnah. Ya, tapi kalau tidak, maka tidak ada konsekuensi apapun, karena menurut jumhur ya sunnah, maka sunnah kalaupun tidak dikerjakan hanya kehilangan pahala saja, tapi tidak ada konsekuensi dibalik ditinggalkannya tawaf wada di dalam ibadah umroh. Adapun kalau ibadah haji ada, ya. Ini ibadah haji kalau ada kewajiban yang ditinggalkan nanti ada damnya. Maka ini serba-serbi fikih berkaitan dengan wanita haid sebelum tawaf wada. Ya. Dua hadis sudah kita bahas, hadis nomor 242 dan 243 dari peristiwa dalam haji wadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga apa yang kita dapatkan di siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya ini yang bisa kita bahas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insyaallah dengan taufik dari Allah kita lanjutkan beberapa hadis berikutnya, dan ini sebentar lagi insyaallah untuk kitab hajinya akan selesai. Tidak lama kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu tentang muamalah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.